تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Saya baru mengenal dakwah sunnah dengan menjadi seorang penuntut ilmu. Pertanyaan saya, apakah keutamaan seorang penuntut ilmu? Apakah kiat-kiat untuk menjadi penuntut ilmu? Baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Semoga Allah memberi taufik kepada yang bertanya dan memberikan taufik kepada seluruh kawan-kawan yang semangat untuk mempelajari ilmu dan mempelajari sunnah. Ilmu itu kebaikan yang tidak bisa dihitung manfaat dan kemuliaannya. Iya. Karena itu para ulama kalau mereka berbicara tentang keutamaan ilmu, mereka hanya sebutkan dari dalil-dalil yang mendekatkan keutamaannya. Karena kebaikan dan manfaat ilmu itu tidak ada habisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian. Katakan sebaik-baik kalian. Tidak ada lebih baik lagi darinya. Kebaikannya umum, tidak ada yang bisa membatasinya. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari ilmu dan apa? Siapa yang mengajarinya, mengajarkannya. Dua golongan, mempelajari dan apa? Mengajarkan. Itu yang paling baik di antara kalian. Iya. Karena itulah apabila seorang sudah bersemangat untuk belajar, yang pertama dia ikhlaskan niatnya. Kemudian yang kedua, dia berguru dari guru yang lurus manhajnya. Lurus metode beragamanya. Pijakannya kuat dan benar. Jangan hari ini bilang demonstrasi itu haram, besoknya tidak apa-apa. Kalau ada maslahat. Hari ini berkata tidak boleh melakukan kudeta ke pemerintah, besoknya wah itu masalah ijtihadiyah. Ini orang tidak lurus manhajnya. Masalah-masalah yang disepakati oleh para ulama dari dahulu, seperti masalah ketaatan kepada pemerintah yang muslim, ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama salaf. Tidak ada perubahan mereka dalam hal itu. Jelas ya? Kemudian dia belajar dari guru yang bagus akidahnya. Bagus akidahnya. Orang yang bagus akidahnya itu kelihatan, tampak dari buku-buku yang diajarkan, dari keseriusannya mengajarkan ilmu akidah. Adapun kalau keseriusannya hanya bahas masalah ibu-ibu saja, nanti sedikit-sedikit masuk di pembahasan masalah anak muda, itu yang dia gendrungin. Cuman melihat apa yang beredar di masyarakat saya, seakan-akan dia berbicara untuk menarik perhatian orang saya. Ini tidak punya metode ya, bukan guru yang bagus seperti itu. Guru yang bagus itu dia mengajarkan ilmu yang membebaskan orang yang belajar dari api neraka. Membuat orang itu dekat ke sorga, jauh dari neraka. Dia nggak peduli masalah manusia mau berucap apa. Dia sampaikan yang benar, dia sampaikan hal yang bisa dia pegang. Nah, itu guru yang benar. Tapi kalau akidahnya bisa di-setel, hari ini bisa boleh, besok bisa bisa haram, atau hari ini haram besoknya bisa makruh ya, maka ini dari hal yang hendaknya dihindari. Kemudian kriteria yang ketiga dari guru itu kelihatan dia penasihat untuk umat. Iya, dia menghendaki kebaikan untuk orang, kelihatan dia cinta orang itu menjadi baik. Nah, ini 3 kriteria pada guru yang kita belajar. Selain daripada itu, guru yang kita belajar itu dia punya keahlian di bidangnya. Kalau dia guru agama ya ahli, paling tidak dia mengerti ilmu bahasa Arab, paham bahasa Arab. Bagaimana mau belajar mengajarkan agama tidak paham bahasa Arab? Dari mana dia bisa memahami? Iya. Kalau dia belajar ilmu bahasa, dia cari orang yang bagus dalam bahasa Arab. Dia belajar ilmu fikih, orang yang menekuni bidangnya di fikih. Dia belajar di ilmu hadits, dia tekuni bidangnya. Jelas ya?
dia tekuni bidangnya. Jadi dia belajar kepada guru yang menekuni bidang tersebut. Kemudian yang ketiga, dari kiat belajar seorang itu belajar bitadarruj, bertahap. Diambil ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar, itu bertahap seorang belajar. Ya, seperti anak ayam itu. Kalau baru menetas keluar dari telur, anak ayamnya diberi makan apa? Biasanya makan jagung langsung? Hah? Enggak. Dia diberi dulu dari butiran beras kecil atau yang semisal dengannya. Diberi yang kecil sebelum diberi yang besar. Sama dengan belajar seperti itu. Kemudian ilmu itu diambil sedikit demi sedikit. Karena itu kata sebagian as-salaf, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Siapa yang mengambil ilmu itu sekaligus akan pergi darinya juga sekaligus. Tapi diambil sedikit-sedikit bersama dengan apa? Hari-hari kehidupan. Dia ulangi. Nah, itu kiat belajar. Yang keberapa itu? Hah? Sudah yang keberapa? Bagaimana caranya antum? Cuma matanya aja di depan? Hah? Itu kiat keberapa tadi saya sebut? Ketiga atau keempat? Yang pertama tadi ikhlas. Yang kedua, milih guru yang tepat. Saya sebutkan 3 kriteria guru tadi. Terus yang ketiga belajarnya bertahap. Hah? Bertadarruj. Berarti ini yang ketiga. Terus yang keempat. Hah? Dari kiat seorang itu belajar, dia memilih teman-teman duduk yang baik. Sebab kalau teman duduknya tidak bagus, dia juga akan sibuk dari belajarnya. Ada orang bagus dia menuntut ilmu, Masya Allah ada gurunya bagus. Tapi kawan duduknya ini yang membuat dia tidak fokus. Kadang membawanya kemana-mana. Nah, jadi ini yang keempat. Kemudian yang kelima dari kiat penting seorang itu belajar, ya, dia memberikan waktu khusus untuk belajarnya. Jadi ada waktu dia tidak diganggu di situ kecuali belajar saja. Dia jadikan prioritas. Ya, jangan sebagian orang ya, saya alhamdulillah hadir sebagian. Ya, memang alhamdulillah sih daripada tidak hadir sama sekali. Ya. Tapi kalau mau belajar itu harus ada waktu khusus dia beri. Tidak boleh dia diganggu di situ. Dia pakai untuk mempelajari ilmu, mengulangi ilmu yang dia pelajari, menghafal. Itu harus terus berjalan. Barulah akan bagus. Iya. Jadi itu 5 kiat ya. Masih ada kiat-kiat yang lain. Sebenarnya ini pembahasan kita akan kaji insyaallah ta'ala di beberapa pertemuan yang akan datang nanti. Di sebagian daurah yang akan diadakan di masjid ini. Walaupun tema seputar menuntut ilmu bagaimana etikanya, itu kita sudah bahas ya di banyak pertemuan. Berbagai buku kita ajarkan seputar tema etika di dalam menuntut ilmu. Dan ini memang pembahasan penting. Sebab seorang kalau mau belajar tidak tahu bagaimana cara belajar, ya bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu dan kuat ilmunya. Iya, kuat ilmunya. Ini juga saya ingin ingatkan di sini, sebagian orang keliru dalam belajarnya. Dia semangat, ketika semangat, akhirnya dia jadi tidak fokus karena masuk dalam urusan-urusan yang itu bukan urusannya. Perkara yang tidak penting untuknya. Iya. Perkara yang tidak penting untuknya. Akhirnya menjadi terhambat dari menuntut ilmu. Ya, kalau ingin saya tambah yang ke-6 tadi, dari kiat menuntut ilmu dia hindari segala sebab
yang bisa memalingkannya dari apa? Menuntut ilmu. Ya, di masa ini sebab yang paling pokok itu sibuk di Facebook. Rajin bikin Jadi sekarang ini kalau mau melihat penuntut ilmu, ada yang belajar, apa yang belajar, pertama lihat dulu dia punya Facebook atau tidak. Ya, Facebook atau tidak. Nggak usah urus syekh-syekh yang punya Facebook, itu ada ininya mereka sendiri. Mereka punya sisi kemaslahatan sendiri. Ya. Karena mereka berada di situ ada manfaatnya, banyak baiknya. Tapi ini orang baru belajar, ya, masuk dalam urusan yang seperti itu. Jelas ya? Maka itu sudah ciri yang tidak bagus. Apalagi kalau dia masuk ke dalam urusan-urusan fitnah, urusan-urusan yang kerjanya ribut dengan orang. Nah, ini sudah ciri tidak baik. Ya, penuntut ilmu itu dia belajar, semakin dia belajar kelihatan pada akhlaknya, kelihatan pada pembawaannya. Ilmu itu mendidiknya, membimbingnya. Baik. Jadi itu mungkin beberapa hal yang ingin saya ingatkan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam.